Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Cair bertanya, haruskah kita juga membunuh kepala klan Jakues? Itu setidaknya akan menjadi misi kelas raja. Saat menyelesaikan misi kelas superior, kami akan menerima hadiah yang lebih baik lagi. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, kami tidak bisa. Itu akan terlalu berbahaya. Kami saat ini tidak memiliki kepastian untuk menang melawan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8. Dan mulai dari langkah ke-8, setiap peringkat akan menghasilkan celah yang sangat besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak langkah ke-8 setidaknya akan mencapai 100.000 unit energi spiritual, dan jauh dari apa yang bisa kita ambil. Kita harus menempuh jalan yang dapat diandalkan dan menyelesaikan misi secepat mungkin sebelum mundur dari Provinsi Jakues. Yang lain tidak memiliki keluhan tentang Long Haoshen pergi ke jalan yang aman. Mengambil risiko sesedikit mungkin kecuali jika diperlukan, bahkan jika kekuatan mereka telah mengambil lompatan kualitatif, dia tetap sangat bijaksana sebagai seorang kapten. Saat mereka berbicara, suara gemuruh terdengar di depan mereka. Karena pasir di udara, mereka tidak bisa melihat dengan jelas jenis setan apa yang ada di depan mereka, tapi dari suaranya, mereka hanya beberapa kilometer jauhnya dan juga cukup banyak. Bersembunyi. Long Haoshen mengangkat tangannya, berkedip ke samping sambil mencari gundukan untuk bersembunyi di belakang. Tanpa perlu kata-kata, Cair menghilang dengan tenang, memasuki keadaan tak terlihat untuk mengintai ke arah suara. Pramuka pada awalnya adalah tugas pertama seorang pembunuh. Kapten, ingin menakut-nakuti mereka tanpa akal. Sima Xian tersenyum, bola cahaya energi sudah ada di tangannya. Dalam perjalanan ke wilayah iblis ini, yang paling mempesona dari semuanya adalah dia. Dengan bola cahaya energi, dia membunuh beberapa pembangkit tenaga iblis termasuk bahkan iblis dari langkah ke-7. Meskipun iblis dari 7 langkah itu ditembaki oleh yang lain pada waktu itu, Sima Xian hanya mengambil satu pukulan untuk memastikan pembunuhan itu, membuktikan lagi tingkat kekuatan menakutkan yang dimiliki bola cahaya energinya saat ini. Long Haoshen melambaikan tangannya, berkata, mari kita lihat dari klan mana iblis-iblis ini dan berapa banyak mereka. Tidak perlu terburu-buru masuk secara membabi buta. Karena badai pasir terlalu kuat, wajah mereka ditutupi kerudung. Dengan penambahan lebih lanjut dari jubah berwarna pasir pada mereka, setelah berbaring rendah, bahkan dari langit mereka tidak akan ditemukan dengan mudah. Beberapa saat kemudian, Cair kembali kepada mereka, sayap spiritual pada dirinya menghilang. Dia berkata dengan suara rendah kepada Long Haoshen, itu klan Jakues. Mereka mengejar pasukan perburuan iblis. Apa, orang-orang dari pihak kita? Long Haoshen terkejut. Cair mengangguk, klan Jakues mengirim pasukan setidaknya 1.000 setan. Mereka dipimpin oleh 2 pembangkit tenaga listrik dari klan Jakues, dan petugas Jakues berjumlah setidaknya 30 atau 40. Pasukan perburuan iblis yang mereka kejar seharusnya berada di kelas raja, melawan balik sambil mencoba mundur. Tapi dari penampilan mereka, semuanya tidak berjalan baik untuk mereka. Itu karena tidak satu pun dari mereka menggunakan sayap spiritual mereka. Ada semacam cairan ungu pada mereka, dan jika ini terus berlanjut, saya khawatir segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Samar-samar aku melihat semacam sosok hitam keunguan melayang-layang di langit, mengikuti klan Jakues dari atas. Zat hitam keunguan itu sangat mungkin berasal darinya, dan seharusnya membawa efek mencegah penggunaan sayap spiritual. Tatapan rekan-rekan mereka semua jatuh pada Long Haoshen, dan kesulitan mereka saat ini adalah, untuk menyimpan atau tidak untuk menyelamatkan. Tanpa ragu, pasukan klan Jakues sangat kuat. Dengan 2 Jakues Chiefs memimpin mereka, pihak lain seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi musuh mengejar untuk membunuh pasukan pemburu iblis kelas raja. Long Haoshen berbalik, melihat rekan-rekannya sendiri, dengan menyelamatkan mereka, kita sangat mungkin akan menghadapi bahaya yang sangat besar, tetapi jika kita tidak campur tangan, rekan-rekan prajurit kita sangat mungkin mati di sini. Bagaimana menurutmu? Bos, ayo kita lakukan. Sima Xian adalah yang pertama menjawab, mengungkapkan niat bertarung yang sangat kuat. Semua orang mengangguk berturut-turut ke Long Haoshen.
Long Hao Shen menyipitkan matanya, dan berkata, Cair, kami akan menyerahkan yang satu itu padamu. Jika saya tidak salah menebak, itu pasti Demon Holder, pembangkit tenaga iblis udara dari langkah ke-6 yang berspesialisasi dalam dukungan. Demon Holder ini tidak kuat dengan sendirinya, tetapi sangat mengganggu, karena dapat menyebarkan lendirnya ke area yang luas. Ketika terinfeksi, membersihkannya sangat sulit, dan itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan untuk melepaskan sayap spiritual sambil sangat mengurangi kecepatan keseluruhan. Mereka adalah kekuatan pendukung iblis yang penting. Anda akan menyingkirkannya sebelum bersatu kembali dengan kami, sambil memastikan jalan untuk mundur. Setelah membunuh Demon Holder, kami akan bertindak dari pihak kami. Menyerang musuh dari sayap, kita tidak akan bertemu mereka secara langsung. Memberi rekan prajurit kita kesempatan untuk mundur sudah cukup. Setelah masalah selesai, kita akan melarikan diri dengan terbang menjauh. Di dalam klan Jaku West, hanya pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih yang mampu terbang. Satu-satunya yang bisa memberi kita masalah adalah dua pemimpin Jaku West di langkah ke-8. Semuanya, dengarkan instruksi saya. Jika perlu, saya akan berpisah dari Anda, dan Anda akan mengikuti Haoiwe. Lalu aku bisa kembali ke sisimu nanti melalui teleportasi. Selama kita diberi waktu untuk meluncurkan teleportasi melalui melodi abadi, kita akan tetap benar-benar aman. Tidak ada yang dengan bersemangat melanjutkan pertempuran, mengerti? Yinger, kamu akan kemudian, dia memberikan instruksi khusus kepada Chen Yinger. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan rencananya, jika tidak, mengingat perasaan rekan-rekannya dan dirinya sendiri, tidak yakin apakah mereka akan membiarkannya pergi sendiri ketika dia ingin berpisah dari mereka. Cair mengangguk dan sayap spiritual hitamnya muncul sekali lagi. Sosoknya menembus langit dalam sekejap karena tubuhnya sudah dalam keadaan tidak terlihat. Setelah mencapai langkah ke-6 kultivasi, Cair dapat memanfaatkan kalung gaib dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menggabungkan efeknya dengan teknik tembus pandangnya, dia bisa tetap tidak terlihat bahkan dengan kecepatan terbang yang tinggi. Dalam keadaan ini, dia benar-benar tidak akan takut ketika mengintai selama musuh lebih rendah darinya dalam kultivasi. Long Hao Shen memiliki keyakinan mutlak di Cair, dan Demon Holder hanya setan pada langkah ke-6. Tanpa bantuan tambahan, itu cukup lemah. Tepat ketika Long Hao Shen selesai mengkoordinasikan penyebaran mereka, gemuruh jauh tumbuh lebih dan lebih jelas, dan udara dipenuhi dengan debu kuning. Kelompok Long Hao Shen hanya bisa secara kasar melihat beberapa sosok terbang ke depan. Segera, tombak mereka yang dilengkapi mulai terlihat satu demi satu. Sementara itu, suara membelah yang menusuk telinga memenuhi udara. Jaku West Demons tampak mirip dengan centaur. Tubuh bagian atas mereka menyerupai manusia, tetapi dada dan punggung mereka ditutupi dengan sisik hitam. Namun wajah mereka hanya sedikit lebih panjang dari manusia, dan terlihat sangat garang. Bagian bawah tubuh mereka sangat mirip dengan kuda, termasuk 4 kuku yang menghentak. Mereka ahli dalam menggunakan tombak, dan mampu melemparkan tombak dalam jarak jauh. Situasi manusia yang melarikan diri dari mereka tampak mengerikan. Seorang ksatria bertindak sebagai penjaga belakang mereka bersama dengan tunggangannya yang kuat, naga bumi yang berukuran lebih dari 7 meter. Satu sambaran cahaya keemasan demi satu menerangi tubuhnya, menahan sebagian besar serangan dari pengejar mereka. Yang lain mengendarai berbagai jenis binatang ajaib sambil maju. Itu adalah tunggangan yang dipanggil oleh pemanggil mereka. Dan seperti ini, mereka mati-matian terus melarikan diri. Meskipun Jaku West Demons biasa tidak dapat terbang, masing-masing dari mereka membawa setidaknya 4 tombak, terus-menerus melemparkannya ke musuh yang melarikan diri, sebelum mengambilnya lagi. Setan dengan sayap di punggung mereka adalah Jaku West Officers. Yang di atas mereka adalah 2 Jaku West Demon yang sangat tinggi mencapai ketinggian lebih dari 3 meter, dan meskipun mereka hanya memiliki 1 tombak di tangan, tombak itu sangat besar dan akan menciptakan suara gemuruh di setiap pukulan. Naga bumi dari ksatria manusia itu sudah terluka parah, tapi dia tetap sangat gagah berani. Dengan penyembuhan dari pendeta, dukungan dari penyihir dan gangguan musuh dari sayap,
dia berhasil secara paksa memblokir serangan yang dipimpin oleh dua kepala Jaquez itu pada langkah ke-8. Jika dilihat lebih dekat, orang dapat mengatakan bahwa ksatria itu mengenakan baju besi mitos yang luar biasa, dan setiap kali serangan musuh mendarat, dia tidak terluka. Itu adalah Mithril Foundation Armor, membuatnya menjadi Mithril Foundation Armored Knight. Pasukan perburuan iblis adalah elit terbesar di antara manusia, dan pasukan perburuan iblis kelas raja adalah yang terbaik. Langkah dari tingkat komandan ke tingkat raja mewakili lompatan mendasar. Selain kebutuhan untuk mengumpulkan 1 juta poin kontribusi untuk naik ke tingkat ini sangat sulit. Meskipun ksatria lapis baja yayasan Mithril ini belum memiliki kekuatan langkah ke-8, dia masih mencapai setidaknya puncak dari langkah ke-7. Menggunakan kombinasi pedang berat dan perisai berat di tangannya, kekuatannya cukup besar. Garis depan dari Jaquez Demons masih mengejar skuad perburuan iblis kelas raja karena mereka hampir mencapai bukit pasir yang menyembunyikan kelompok Long Hao Shen. Long Hao Shen menunjuk ke arah Chen Yinger. Chen Yinger menganggukkan kepalanya dan segera duduk bersila di tanah, memulai rapalan mantra. Cahaya putih lembut yang tampak ilusi berputar di sekelilingnya. Itu berputar keluar, dan dalam cahaya lembut itu, Chen Yinger tampak benar-benar tenggelam dalam pusaran yang fantastis. Alasan mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan sihirnya sebelumnya, karena takut kedua Jaquez Chief dari langkah ke-8 akan menemukannya, tapi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sementara itu, dengan kilatan cahaya perak, tubuh besar Hao Wei muncul di sisi mereka, dan Han Yu juga memanggil mata iblisnya sendiri. Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan jeritan sedih, sosok gemuk muncul, milik monster besar dengan 6 sayap, mencapai setidaknya ukuran 5 meter. Jika bukan karena 6 sayap ini, mungkin dia tidak akan bisa terbang sama sekali, dan tubuh besar itu akan langsung jatuh ke tanah saat mencoba. McDull, pergi. Long Hao Shen memberi teriakan rendah. Babi kecil McDull sangat cepat, menelan kristal ajaib sebelum melompat. Mata kecilnya berkilau dan mengunci Demon Holder yang tergeletak mati di tanah. Segera setelah itu, dengan pancaran cahaya hitam ungu yang kuat, McDull terbang ke langit, dan dengan cepat mengubah penampilan, mengambil bentuk Demon Holder. Pergi. Long Hao Shen berteriak keras sebelum 4 sayap di punggungnya muncul. Mengepakkannya sekali, dia menyerang ke depan seperti peluru. Sementara itu, yang lain semua berada di punggung lebar Hao Wei, dengan hanya Chen Yinger yang tertinggal, masih melantunkan mantra. Dia dengan cepat mendekati pasukan Jaquez Demons dari sisi kiri mereka. Tanggapan tentara Jaquez tidak butuh waktu lama, dan setelah menemukan mereka, beberapa lusin Jaquez Demons berbelok untuk menemui musuh baru. Beralih ke sisi lateral mereka melemparkan tombak mereka ke arah Long Hao Shen. Dengan ledakan tiba-tiba cahaya keemasan menyilaukan, Long Hao Shen dipercepat seperti meteor emas, dan sementara itu, hamparan luas cahaya keemasan meledak dari punggungnya, mengarah ke Jaquez Demons. Tanpa menggunakan Glorious Holy Shield, Long Hao Shen saat ini membawa Rippling Light di kirinya, dan Area of the Goddess of Light di tangan kanannya, yang menusuk musuh seperti dewa emas kematian. Setiap tombak yang dilempar menjadi debu di depan esensi cahaya yang mendominasi. Yating sudah muncul di belakang Long Hao Shen, dan meluncurkan sihir cahayanya seperti sebelumnya. Jaquez Demons pantas disebut tipe iblis yang kuat dari jarak dekat, tetap saja, tidak peduli apakah itu dari jarak dekat atau jauh, mereka adalah lawan yang tangguh. 10 Jaquez Demons segera bertemu Long Hao Shen. Long Hao Shen bertujuan untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan bahkan berharap untuk menyelesaikan misi mereka di sini. Karena itu, dia secara alami tidak keberatan. Dia mengayunkan 2 pedang berat, meluncurkan Ripples of Light dengan Light Tone. Tepat pada saat ini, orang dapat melihat bahwa kedua pedang itu berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu memiliki niat pedang yang sangat kuat. Namun, Light Tone dari Rippling Lights di tangan kirinya hanya membunuh 3 Jaquez Demons, sementara Area of the Goddess of Light di tangan kanannya memancarkan bilah cahaya menakutkan sepanjang 10 meter, menyapu musuh seperti angin. Setidaknya selusin Jaquez Demons dipotong oleh pukulan belaka ini.
Jangankan musuh, bahkan Long Hao Shen sendiri tidak menyangka Arya dari Dewi Cahaya memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar. Selama misi terakhir mereka tidak terjebak dalam pertempuran ramai seperti ini, sehingga Long Hao Shen hanya harus belajar sekarang bahwa pedang surgawi benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dalam waktu normal, Arya Dewi Cahaya dapat melepaskan bilah cahaya sepanjang 2 meter, tapi ini tanpa bantuan elemen cahaya murni yang dimasukkan oleh Long Hao Shen. Setelah pedang suci ini disegel, banyak orang mencoba membuka segelnya tanpa hasil. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 telah gagal dan pergi dengan semangat rendah, tetapi mengapa demikian? Ini karena persyaratan untuk melepaskan segel bukanlah sejumlah besar energi spiritual elemen cahaya tetapi energi spiritual murni yang tak tertandingi dari elemen cahaya. Dengan dukungan dari niat pedang yang meluap, Long Hao Shen seperti harimau di antara sekawanan domba. Sekali lagi mengepakkan sayap di punggungnya, dia berjalan ke garis musuh dan segera meledak seperti spiral emas tirani di tengah-tengah Jaquest Demons. Skill Retribution Knight dari langkah ke-7, Storm of Blades. Meskipun Long Hao Shen belum pada langkah ke-7 budidaya, kapasitasnya sebagai dewa pilihan masih memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan yang cukup kuat dari langkah ke-7, karena energi spiritualnya didukung oleh Yating dengan kekuatan penuhnya. Saat ini, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat bahwa di belakang Long Hao Shen yang berputar cepat, Yating menjaga dirinya tetap dekat dengannya, menyerap sejumlah besar energi spiritual di udara sebelum menuangkannya ke dalam tubuh Long Hao Shen. Storm of Swords adalah kemampuan yang kuat yang mempengaruhi area yang luas. Itu bisa disebut versi upgrade dari serangan tornado para prajurit. Dengan energi spiritual yang lebih kuat dan senjata yang lebih kuat, itu akan mendapatkan kekuatan juga. Saat menggunakan kemampuan ini, Long Hao Shen mengubah segala sesuatu di area seluas 30 meter menjadi lautan emas, langsung mereduksi dua lusin Jaquest Demons menjadi pecahan-pecahan, terjerat dalam cahaya kemasan. Dengan resonansi di bawah, sosok besar Hauiwei itu berlari ke depan. Menyapu ekornya yang besar, dia dengan berani mengirim beberapa Jaquest Demons terbang ke langit. Kemudian, kepala keempatnya bertindak dengan cara yang sama seperti meriam sihir besar dari sebuah benteng, terus-menerus meluncurkan mantra satu demi satu, semuanya meledak secara berurutan. Han Yu, Sima Xian, dan Wang Yuan melompat dari punggung Hauiwei. Sima Xian berada di depan, menghalangi musuh di depan Hauiwei untuk membiarkannya melancarkan serangan sihir yang mulus. Han Yu dan Wang Yuan berada di sisi kiri dan kanannya. Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif yang kuat, dan bertindak sebagai pembela, menciptakan satu demi satu perisai api dengan kecepatan kilat, membantu semua orang untuk menahan serangan dari musuh. Ini adalah pertempuran kerumunan pertama mereka sejak memasuki wilayah iblis kali ini, dan melihat ledakan kekuatan Long Hao Shen, semua orang dipenuhi dengan keyakinan. Ini juga pertama kalinya mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan tanpa menggunakan kompor spiritual ungu guntur, bola emas mengerikan Sima Xian menghancurkan segalanya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada Storm of Blades milik Long Hao Shen. Dan lebih jauh lagi, jangan lupa bahwa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Bola cahaya energi dan kekuatan brutalnya sendiri adalah satu-satunya yang dia andalkan. Di tangan Wang Yuan, Divine Soul Shield berputar-putar. Tidak perlu menyematkan kristal spasial apapun, karena tidak ada Jaquest Demons yang bisa menahan pukulan dari Divine Soul Shield-nya. Di sisi lain, Han Yu juga menunjukkan penampilan yang pemberani. Segala sesuatu dalam jangkauan pedang Wild Scarlet Blood di tingkat legendaris runtuh, tenggelam dalam cahaya berwarna darah. Hanya dalam waktu singkat setelah mereka menyerang barisan musuh, lebih dari 100 Jaquest Demons tewas. Dengan kata lain, misi mereka berhasil diselesaikan. Kelompok Long Hao Shen membuat penampilan yang sangat tiba-tiba, dan baru sekarang Jaquest Demons membalas. Dua Jaquest Chiefs yang memimpin mereka berteriak. Di belakang mereka, selusin perwira Jaquest dari langkah ke-6 memimpin pasukan kembali untuk berkumpul kembali dan menyerang kelompok Long Hao Shen, sementara dua kepala Jaquest ini terus mengejar pasukan perburuan iblis kelas raja.
Tidak diragukan lagi, kedua Jaquez Chiefs ini sangat cepat bereaksi, dan cukup baik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi medan perang, tetapi mereka juga meremehkan kelompok Long Hao Shen. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang meremehkan pasukan pemburu iblis kelas 64 komandan, bahkan kelompok Long Hao Shen meremehkan diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, pembangkit tenaga listrik dari langkah keempat setidaknya akan menahan salah satu serangan mereka, tetapi setelah awal pertempuran yang sebenarnya, mereka menemukan bahwa Jaquez Demons dari langkah keempat ini seperti kertas di depan mereka. 1 tahun pengasingan mereka membawa banyak perubahan pada pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Dengan penguatan besar energi spiritual eksternal mereka dan kemajuan stabil energi spiritual internal mereka, serta sikap mantap mereka dan kompor spiritual yang diperoleh oleh semua orang, mereka sekarang sebanding dengan pasukan pemburu iblis baru dari kelas raja. Api kecil menyemburkan bola api meledak dengan diameter 1 meter. Dia membidik jarak dengan ledakan keras, dan memandikan selusin Jaquez Demons lagi di lautan api. Tanpa jeda, Little Green terus mengeluarkan Wind Edge satu demi satu. Tapi perbedaan dari Little Fire adalah meskipun mantra yang diluncurkan Little Green tidak terlalu kuat, mereka memiliki ukuran mata, dan setiap Wind Edge akan menemukan Jaquez Demon dan membidik vital mereka. Little Light melepaskan cahaya keemasan, menghubungkan dirinya dengan Long Hao Shen untuk terus-menerus menuangkan energi elemen cahayanya ke dalam tubuh Long Hao Shen melalui Brilliant World. Little Blue mengangkat kepalanya dengan bangga, tanduk di kepalanya berkilauan dalam cahaya putih redup saat dia menyemburkan banyak ice cone ke sekelilingnya. Ini tidak hanya efektif dalam membunuh dan melukai musuh, tetapi juga mengurangi kecepatan mereka. Dapat dikatakan bahwa pada kondisinya saat ini, Hao Yue dapat dianggap sama dengan 4 penyihir, semuanya pada langkah ke-6. Dalam keadaan seperti ini, sambil menunggu selusin Jaquez Demons berpangkat perwira, korban di antara Jaquez Demons biasa sudah melampaui 200, dan meningkat dengan cepat. Setelah bergegas untuk membunuh musuh, Long Hao Shen sekarang kembali ke sisi rekan-rekannya. Melihat selusin petugas Jaquez menyerang mereka, dia mendengus dingin dan menemui mereka dengan langkah besar. Sosok hitam muncul di sisinya saat itu. Memutar kepalanya, Long Hao Shen melihat cair dan ringan mengangguk padanya. Mereka berdua hampir bergandengan tangan, untuk membunuh selusin perwira Jaquez itu. Cairan hitam keunguan tiba-tiba berserakan di udara, tapi kali ini, tidak ditujukan kepada anggota pasukan perburuan iblis. Itu secara akurat mendarat di 2 Jaquez Chiefs dari langkah ke-8 serta Jaquez Officers yang jumlahnya melebihi 20. Kecepatan mereka menurun dengan cepat, dan sayap mereka kehilangan fungsinya. Keuntungan asli dari kecepatan Jaquez Demons yang kuat itu menghilang dalam sekejap. Ho, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, Jaquez Chiefs mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, melihat bahwa sosok hitam keunguan yang sangat besar sedang menyiapkan semprotan lendir kedua. Ini tentu saja Megdul babi kecil dalam bentuk yang berubah, yang memperoleh kemampuan pemegang iblis melalui kemampuan beradaptasinya, dan meluncurkan serangan ini dari udara. Jaquez Chief di sisi kiri mengarahkan tangannya ke langit, dan cahaya hitam pekat membumbung ke atas, mengarah langsung ke babi kecil Megdul. Tapi sesaat kemudian, efek mengganggu dihasilkan di langit, dan dengan suara mendesis yang memekakkan telinga, langit menjadi gelap. Dengan ledakan cahaya keemasan mencolok yang tiba-tiba, api suci yang kuat berbenturan dengan tembakan hitam itu, dan meskipun itu tidak memusnahkannya sepenuhnya, itu menyebabkan hilangnya efek pengunciannya. Yang meluncurkannya adalah ksatria dari pasukan perburuan iblis kelas raja. Megdul awalnya menjadi kaku karena dikunci oleh Jaquez Chief dari langkah ke-8, dan berubah kembali, lari, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan menghilang. Sosok gemuknya berputar di udara, dan segera menghindari serangan itu. Kemampuan menghindari ini diperoleh melalui pelatihan oleh kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12. Dengan isapan, cairan gelap kental lainnya diarahkan kali ini ke Jaquez Army di sisi lain. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, Long Hao Shen melompat dengan kecepatan terbang dan mengarahkan tusukan dengan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya ke arah Jaquez Officer, bentrok dengan tombaknya. Adegan luar biasa terjadi,
tepat ketika Jaquest Officer melawan Arya of the Goddess of Light, mutiara di ujungnya menghasilkan suara kehancuran dan segera setelah itu, segudang kilatan meletus ke arah Officer Jaquest ini. Bahkan dengan sisik pada dirinya dan dukungan kuat dari energi spiritual kegelapannya, ketika Arya of the Goddess of Light meluncurkan Demon Weeping Flash, bagaimana dia bisa menolaknya? Tubuhnya menjadi saringan darah sedetik kemudian. Melonjak di langit, Long Hao Shen ringan mengepakkan dengan sayap spiritual di sisi kanannya, berbalik di udara, dan melintas melalui Jaquest Officer ini. Melambaikan dua pedang berat di tangannya, dia meluncurkan serangan Asura dari kedua pedang. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa meluncurkan kemampuan Asura Strike yang kuat hanya dengan satu tangan. Saat meluncurkan pukulan ini, cahaya putih menyebar dari tengah tubuhnya, menyelimuti lebih dari selusin Jaquest Officer di dalamnya. Namun, kemampuan ini tidak diluncurkan oleh Long Hao Shen, tetapi berasal dari Yating yang telah melantunkan untuk waktu yang sangat lama. Mantra ringan dari langkah ketujuh, Intimidasi Suci. Untuk peri cahaya Yating, meluncurkan mantra satu peringkat di atas tidak banyak, hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Jika mantra ini ditujukan pada musuh biasa, itu hanya akan membuat mereka dalam keadaan syok sementara menyebabkan kerusakan elemen ringan, mencegah mereka bergerak selama 2 detik dan tidak lebih. Namun, ketika intimidasi suci ditujukan pada musuh dari elemen kegelapan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama melawan musuh dengan kekuatan lebih rendah, menghasilkan efek yang ekstrim. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa semua petugas Jaquest dinyalakan dengan api putih, dan kelompok mereka yang akan mengepung Long Hao Shen dan Chai'er menjerit. Tubuh mereka berkedut hebat saat mereka tenggelam dalam keadaan pusing karena efek intimidasi yang ekstrim. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian tertentu, dia akan melihat bahwa tepat setelah letusan kilatan putih, sesosok emas dan hitam melewati kerumunan seperti bayangan, dan selanjutnya, satu demi satu mayat jatuh ke tanah. Semua 30 perwira Jaquest dari langkah ke-6 musnah. Sosok emas dan hitam bertemu, dan Long Hao Shen dan Chai'er saling menatap. Dengan sempurna mencerminkan keterkejutan di wajah rekan mereka. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menyingkirkan perwira Jaquest itu, mereka sebenarnya tidak berharap itu akan berjalan mulus. Bahkan tanpa bantuan sihir dari Yating, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi dengan mantranya, membunuh Jaquest Officers ini menjadi semudah membunuh Jaquest Demons biasa. Untuk setiap tentara yang kehilangan seperempat dari pasukan mereka sementara musuh tidak menderita kerugian apapun, mempertahankan keinginan untuk berperang tidaklah mudah. Melawan serangan tirani dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, pasukan Jaquest Demons akhirnya berhasil dikerahkan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, 2 Jaquest Chiefs dari langkah ke-8 dalam keadaan shock, sementara terjebak dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Tentu saja, kelompok Long Hao Shen tidak akan mengejar Jaquest Demons biasa ini. Sejak awal, mereka hanya mengejar pembangkit tenaga listrik dari klan Jaquest untuk menyelamatkan rekan mereka. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, mereka mengalahkan pasukan Jaquest Demons, sampai-sampai para pelarian itu bahkan tidak mengindahkan pemimpin mereka, semata-mata disibukkan dengan pelarian mereka. Situasi seperti ini sebenarnya hampir tidak pernah terjadi pada prajurit dari aliansi kuil. Di sisi lain, pasukan perburuan iblis kelas raja menghentikan pelarian mereka, dan menghadapi serangan dari iblis Jaquest yang kuat ini. Di tim ini, yang paling kuat adalah ksatria lapis baja Yayasan Mithril dan Pemanggil. Terima kasih kepada Pemanggil yang menghabiskan banyak energi spiritual untuk memunculkan semua panggilan itu, mereka bertahan dari serangan dari pembangkit tenaga iblis Jaquest ini, dan membuat serangan menjepit dalam kohesi dengan kelompok Long Hao Shen. Kedua Jaquest Chiefs dari langkah ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa jeda, mengumpulkan tentara yang diarahkan, sementara salah satu dari mereka memimpin 6 perwira Jaquest untuk menghadapi kelompok Long Hao Shen. Formasi perusahaan. Long Hao Shen berteriak keras, akan menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8,
jadi mereka jelas tidak menyimpan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Yating melayang di langit tepat di atas kepala Little Light, melantunkan mantra bersamanya, dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya ke Long Hao Shen. Sementara itu, seluruh pasukan perburuan iblis kelas Komandan 64 bertindak. Mata mereka hanya memantulkan satu target, Jaku West Chiefs. Adapun perwira di tingkat ke-6, apa perbandingannya?